Tapi ada yang kedua, Bapak Ibu. Hal yang paling primer, hal yang paling mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Ada. Apa itu? Setiap orang yang membaptis, setiap dibaptis sekali, hanya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Tidak usah sibuk mempersoalkan masalah cara selamat atau percaya. Karena itu bukan primer, sekunder itu. Mari kita lihat ayat kita. Matius pasal 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Setelah kita injili orang itu bertobat tidak Yesus kan maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Anak dan Roh Kudus. Ini dasarnya, prinsip utamanya. Waktu kita para pendeta membaptis orang, harus menyebut, harus memanggil di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa? Karena ini Yesus yang mengajarkan. Karena ini Yesus yang mewajibkan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Bukan ketua sinode, bukan pendeta, bukan pastor, apalagi Romo. Yesus kok. Jadi kita harus lebih banyak menekankan ini, mengajarkan ini, mempraktekkan ini, bukan mempersoalkan percik atau selam. Kedua, semua para rasul sampai ke Paulus, mereka juga membaptis orang-orang percaya di dalam nama Yesus. Kisah para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Supaya mendapatkan pengampunan dosa. Dan juga supaya kamu menerima Roh Kudus. Kisah para Rasul 8:16 juga mengetengahkan lebih jauh lagi. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah para Rasul menindaklanjuti, khususnya dalam Kisah para Rasul 10:8. Lalu yang menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus. Nama Yesus itu adalah nama yang mewakili nama dan kuasa Bapa dan Roh Kudus. Yang ketiga, baptisan dengan nama Yesus itu berarti orang itu menerima penghapusan dosa dan mendapatkan jaminan penyertaan hidup di dunia ini, apalagi di surga, Bapak Ibu. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa di dalam Yesus, dalam dia. Sebab di bawah langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dari Yesus. Jadi jangan sampai kita menggantikan nama ketua sinode, nama Eporus, nama Bishop, nama pendeta, nama kita sebagai pendeta untuk membaptis orang. Nggak laku nama kita itu. Nggak berkuasa pula untuk memberikan pengampunan dosa, pengurusan penyucian, memberikan jaminan penyertaan hidup di dunia ini, apalagi di surga, bagi orang kita dibaptis. Selain daripada nama Bapa, nama dan Roh Kudus atau nama Yesus. Walaupun mungkin jemaat kita, nama kita lebih terkenal dari nama Tuhan. Jemaat kita jutaan orang. Nggak berdampak, nggak berlaku nama kita. Waktu kita pakai membaptis orang yang percaya kepada Yesus. Harus pakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bahkan nama Yesus. Saya kira ini jelas Bapak Ibu ya. Ini primer loh ini. Mutlak. Jadi kalau kita membaptis orang entah cara selam, harus selalu memakai
menyebut nama ini. Kalau kita baptis orang dengan cara petik sama, harus selalu memakai dan menyebut nama ini. Karena nama ini adalah nama Tuhan sendiri. Nama yang berkuasa dan kuasa di bumi, termasuk di surga. Itu syarat mutlak yang kedua yang bersifat primer. Jadi silakan saja cara baptisnya selam atau percik. Silakan saja. Tapi pastikan di dalam nama siapa. Atas nama siapa kita membaptisnya. Tentu tidak boleh di luar dari nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak boleh. Harus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan baptisan anak? Yang ini juga